Oke, banyak yang bertanya gimana tadi pemilihan ketika membentuk supply zone. Ya, jadi tadi kita trade membentuk supply zone itu adalah, dan ini terjadi tadi ya, which is dilakukan trade bersama-sama dengan teman-teman di grup. Yaitu sebelum candlestick ini full ketemu semua, kita hanya disuguhi 3 candlestick ini. Ya kan, hanya ini aja, sorry ininya nggak kena juga. Ya, hanya sampai sini 1, 2, dan 3 candlestick ini jam 8 itu kita nggak disuguhi, kita nggak punya candlestick jam 8 sebelum itu. Kenapa kita bisa trade ya? Bagaimana cara kita bisa trade atau menentukan reason kita untuk entry trade? Sebenarnya banyak reason kita bisa entry trade dengan gambaran seperti ini. Coba kita pindahkan ke 1 hari ya. Nah, ini usah kita pindahkan ke 1 daily. Teman-teman sebenarnya bisa tarik ini dengan punya garis di sini. Ya, ini adalah garis awalnya di 2376. Teman-teman bisa lihat ya, 2376 wick yang ada di Kamis, ya highest di Kamis, dan ini adalah di Jumat, dimana dia breakout juga sama 2376 lanjut, tapi dia close dan close-nya below dari 2376, yang artinya dia close dibandingkan sama open yang kemarin ya. Lalu kita ngeliat di hari ini tuh paling tinggi adalah 2373, ini kan 2372.88, kita bulatin ke atas saya di 2373 ya. Tapi ini adalah gambaran ketika kita mau entry-nya, kondisinya adalah kondisi entry yang lebih kuat, jadi bukan kondisi entry minor ya. Gimana cara kita bisa eksekusi entry yang lebih cepat? Yaitu dengan cara apa? Kalau misalnya saya sendiri, saya gunakannya adalah per section. Jadi saya menggunakan dari H1, wajar. Mungkin teman-teman yang scalper menggunakan yang lebih rendah lagi time frame-nya, 30 mungkin atau 15 bisa saja. Tapi ini cara yang saya lakukan. Ini adalah candlestick yang terbentuk di jam 5. Dan ini candlestick terbentuk di jam 6, dan ini candlestick yang terbentuk di jam 7. Swing high ya, yang namanya juga swing high, itu dia punya basis adalah 3 candlestick. Harus ada 3 candlestick. Jadi candlestick 1 seperti ini, lalu candlestick 2, lalu candlestick 3. Harus ada 3 candlestick baru bisa narik swing high. Ini adalah pembelajaran market structure only ya. Dan kiri dan kanannya harus di bawahnya. Kalau misalnya bentuknya begini gimana? Maka tengah ini bukanlah swing high-nya. Nextnya kita tunggu. Kalau nanti nextnya dia seperti ini, maka kondisi yang di sini adalah reasonnya kita untuk entry, untuk menempatkan swing high ya, bukan untuk entry. Oh by the way teman-teman, happy profit ya yang salnya tadi. Saya lanjutkan kembali. Di sini teman-teman bisa perhatikan gimana sekarang dengan kondisional di candlestick ini. Nah, kita ketemu bahwa dia punya high-nya itu jauh lebih rendah dibandingkan yang tengah, dan yang kanan juga lebih rendah dibandingkan yang tengah. Artinya ini bisa dijadikan reason 1 untuk menjadi swing high ya, swing high. SH saya tuh SH aja biar gampang. Bisa nggak bikin swing low? Swing low juga sama sebenarnya teman-teman. Semisal ini adalah swing low. Kenapa swing low? Kiri dan kanannya lebih tinggi dibandingkan yang tengah, dan itu berlanjut terus. Itulah kenapa para scalper itu bisa dapat aja momentum-momentum mereka entry, karena mereka menggunakan cara seperti ini. Kalau mereka pakai market structure ya, kalau mereka basisnya adalah menggunakan indikator ya lain lagi ceritanya. Tapi kalau misalnya mereka menggunakan market structure, ini adalah reasonnya. Oh by the way ini kuat banget turunnya, so happy profit teman-teman. So lanjut ya, ini ganti, kalau sudah mau ganti jadi swing low namanya. Oke, sudah ya. Nah sekarang kita balik ke swing high yang atas. Dia sekarang kebentuk swing high. Ini adalah kondisi wick paling tingginya. Artinya apa? Apakah dia close di atas itu? Enggak. Dia hanya pernah mencapai titik tersebut, tapi nggak pernah nge-close di atas titik itu. Saya ulangin ya, dia pernah mencapai titik itu, tapi nggak pernah close di atas itu. Kenapa? Karena kalau kita ngeliat yang di candlestick jam 6, dia close-nya itu di 2358. Ya, ini 2358 dia close-nya. Oke. Dan teman-teman bisa perhatikan juga bahwa swing high-nya ini, ya swing high yang terjadi di sini, ini bisa kita turunkan seperti ini. Sorry, kita bikin 2 gini, kita pecah. Kenapa kita pecah? Karena kita patokannya adalah close terakhirnya 2358. Kita kasih sedikit beda, kan ini dia close di sebelah kanannya ini kan masih di bawah wick sebelumnya 2359. Nah sekarang kita ketemu bahwa area yang paling nyaman untuk kita entry sell dalam kondisional seperti ini ya adalah di supply zone-nya 2359, 2361. Tinggal kita marking. Ini adalah areanya. Bisa nggak dilakukan sama yang lain? Bisa. Misalnya kita ambil yang mana ya? Kita anggap aja kita kecilin kayak gini, kita ambil yang daerah sini nih. Kita coba cari momentum yang sama ya. Nah, misalnya begini. Misalnya ini kan lebih rendah dibandingkan yang sebelah kanannya kan. Kita tarik, swing high,
Lalu kita lihat candlestick sebelahnya, dia ada di bawahnya sedikit, kita bisa turunin, baru kita marking. Nah, dia naik dan dia mengalami penurunan. Kenapa dia melakukan hal seperti itu? Karena di atasnya ini, part yang di atasnya itu adalah liquidity, teman-teman. Part yang di atasnya adalah liquidity. Artinya apa? Artinya ketika nanti dia breakout, ini kan dia nggak breakout aja. Ketika nanti misalnya dia breakout gini, nggak usah lah sejauh ini, dia breakout seperti ini, artinya apa? Buy side liquidity-nya itu ke-trigger. Ya, artinya apa? Buy stop-nya lancar, jalan, dan orang-orang yang menempatkan SL, ketika mereka lagi nge-sell, itu juga akan kelikuidasi dan melanjutkan penguatannya. Sehingga nanti next-nya ini, yang sebelumnya kita tempatkan sebagai swing high, dia akan menjadi base utama dalam pergerakan peningkatan yang terjadi. Begitu ya. Wow, nice. 2328 dia drop. Happy profit teman-teman sekalian. Dan ke-40 king zone buy di berapa? Sabar. Ini kan saya bilang 2332 dia breakout, dia lanjut turunnya kencang ya teman-teman. Saya update dulu di grup. Oke, jadi seperti itu ya. Kalau saya teman-teman memperhatikan pergerakannya, itu adalah penempatan saya tadi menaruh supply zone-nya. Dan ini zone yang sama ya. Dia lanjut, sekarang dia drop, ngehit di area terbawahnya. Dan ini cukup signifikan, teman-teman bisa ngeliat penurunannya cukup signifikan dari MACD dan RSI-nya. Jadi ditunggu aja, nanti akan ada momentumnya.